Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita membahas 2 ayat, lanjutan dari yang kemarin, mirip-mirip dengan yang kemarin. Kita membahas Matius 13 ayat 45 dan 46. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Masih topiknya tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah. Saya sudah jelaskan dipakai silih berganti. Kerajaan Allah berbicara tentang Dia. Dia yang adalah Raja. Kerajaan sorga bicara tentang Dia. Kerajaan sorga bukanlah kerajaan sorga. Kerajaan Allah bukanlah kerajaan Allah tanpa Dia, tanpa Yesus yang adalah Raja. Nah, dikatakan kemarin perumpamaan yang sangat mirip. Kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, ayat ini membahas bahwa kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Kemudian setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kenapa? Karena mutiara itu terlalu indah, terlalu mulia, terlalu berharga, terlalu agung, terlalu luar biasa. Sehingga yang lain jadi tidak ada apa-apanya. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Pak Pendeta Erastus Sabdono, refrennya berkata, "Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia." Memang betul sekali, kalau memang seseorang sudah menemukan mutiara itu, sudah menemukan kerajaan Allah itu dalam hidupnya, maka tidak ada yang lain yang lebih indah dari kerajaan Allah itu sendiri. Dan untuk mendapatkan mutiara itu memang tidak mudah, menuntut harga yaitu seluruh hartanya. Itu sebabnya dikatakan ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Ini merupakan, kalau kita baca Injil Matius, kalimat seperti ini sering kita dapatkan. Ia pun meninggalkan. Ia pun meninggalkan, ia pun meninggalkan, ia pun menjual seluruh miliknya. Nah, kalau kita memperhatikan, waktu kita mengikut Yesus, maka segala kenikmatan, sukacita, kegembiraan di dalam mengikut Dia membuat kita rela kehilangan segala-galanya, rela meninggalkan segala sesuatu yang ada pada kita. Kalau kita membaca Injil Matius, para murid meninggalkan jalan mereka untuk mengikut Yesus. Matius pada waktu dipanggil, dia sedang bekerja sebagai pemungut cukai. Dia tinggalkan semuanya dan dia mengikut Yesus. Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu mereka dan ayah mereka untuk mengikut Yesus. Karena mengikut Yesus kadang-kadang memang berarti kita kehilangan dan kita meninggalkan relasi, meninggalkan hal-hal yang lain, bahkan keluarga yang paling dekat sekalipun. Mengikut Yesus adalah hal yang begitu indah, lebih indah dari yang lain-lainnya. Jadi saya kadang ditanya, kalau orang sudah ikut Yesus tapi belum mau melepaskan ini, itu, berarti mungkin dia belum menemukan kerajaan Allah. Sebab kalau kita sudah menemukan kerajaan Allah, uang itu nggak ada artinya. Posisi, pangkat, jabatan, kenikmatan dunia, tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya kita rela tinggalkan. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah memberikan teladan. Murid-murid meninggalkan perahu, rumah ayah mereka. Tuhan Yesus meninggalkan sorga. Tuhan Yesus meninggalkan Bapaknya yang di sorga. Dia rela kehilangan penghormatan dari para malaikat. Dia rela menanggalkan kemuliaan. Dia bahkan rela kehilangan segala-galanya. Dia meninggalkan kenyamanan sorgawi hanya karena dia menemukan
bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang perlu diselamatkan. Orang-orang yang sangat penting untuk diselamatkan. Anda dan saya adalah orang-orang yang tidak berdaya. Yang karenanya Yesus menanggalkan segala-galanya. Jadi adakah kita merasa, wah ikut Yesus kok banyak sekali, menjadi murid Yesus kok banyak sekali ya, mesti begini, mesti begitu, bukan mesti begini, mesti begitu, keliru. Kalau Anda dan saya ikut Yesus masih merasa terpaksa, oh harus baca Alkitab, oh harus berdoa, oh harus melayani, oh harus ke gereja, oh harus berbuat ini, oh harus belajar menghafal firman, oh harus ini. Anda keliru. Keliru. Kalau kita sudah menemukan kerajaan Allah itu, maka kerajaan Allah dan kebenarannya menjadi satu sukacita yang tidak terkatakan. Anda masih merasa terbeban, masih merasa beban berat waktu membaca Alkitab. Coba cek dalam dirimu. Adakah engkau sudah menerima dan sudah mengalami dan sudah menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya? Adakah engkau merasa berat sekali ke gereja? Coba cek, adakah kerajaan Allah sudah kau temukan? Anda masih merasa berat sekali berdoa? Ya, berdoa setahun sekali. Ya, seminggu sekali. Coba bertanya kepada diri kita. Sudahkah kita menemukan kerajaan Allah itu? Ada orang bertanya kepada saya, Pak, nggak capek itu pemuritan, bikin kelas pemuritan pagi malam, pagi malam, pagi malam. Nggak capek itu Pak, pagi malam, pagi bangun jam 4 pagi, buka kelas pemuritan. Nanti agak siang sedikit bikin rumus renungan murid Kristus, video membagikan firman Tuhan. Nanti sore bikin kelas pemuritan lagi. Terus nanti melakukan pelayanan. Nggak capek? Saya bilang nggak. Itu kesukaan saya, kenikmatan saya. Kenapa? Karena saya menemukan kerajaan Allah yang lebih berharga dari segala-galanya. Bahkan bukan karena uang, tanpa dibayar apapun juga. Kalau kita sudah menemukan kerajaan Allah, maka yang lain-lain di sekitar kita jadi pudar. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saya terima kasih untuk Tante Trace di Cerritos, California, yang mengirimkan lagu, mengingatkan saya tentang lagu yang ditulis dan dinyanyikan Pak Erastus Sabdono. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Karena Yesus, kita rela meninggalkan, bahkan rela kehilangan segala-galanya. Hobi, bahkan kenikmatan-kenikmatan dunia kita, kenyamanan-kenyamanan daging kita, bahkan segala dosa-dosa yang dulu menjadi kenikmatan kita, rela tinggalkan, kita rela buang. Karena kita menemukan yang paling berharga, yaitu kerajaan Allah, Yesus Kristus sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu jadi kekuatan bagi kami, menjalani kehidupan ini, bahwa tidak ada yang lebih indah di dalam hidup ini kecuali menemukan kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus yang adalah Raja dan Tuhan kami selama-lamanya. Terpuji Engkau dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa esok dalam bahasan selanjutnya.